Mari kita sama-sama mendengarkan sambutan Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur kepada Bapak Emmanuel Melkiades Laklena. Kami persilakan. Ketua Tiga Kota Kupang dan segenap jajaran, mengawali sambutan ini, mari kita mengucapkan syukur kehadirat Tuhan atas perkenannya kita boleh mengikuti rapat yang terbuka luar biasa dalam rangka wisuda angkat jumpa dan pelantikan lulusan profesi nurse, sarjana keperawatan, ahli media keperawatan, dan ahli media kebinaan Stikes Paranata Kupang tahun 2025. Atas nama pemerintah dan masyarakat Provinsi NTT, izinkan saya mengucapkan selamat hari Idul Adha 1446 Hijriah kepada semua umat Muslim dan selamat merayakan Hari Pentakosta kepada semua umat Kristiani di seluruh Nusa Tenggara Timur. Dengan semangat Idul Adha dan Pentakosta, kita memperkuat silaturahmi, memperkuat diri dan iman untuk terus memajukan NTT yang kita cintai. Apresiasi dan penghargaan yang tinggi kepada Ketua Yayasan dan segenap sivitas akademika Stikes Paranata Kupang yang sekali lagi telah melahirkan tenaga-tenaga profesional di bidang kesehatan. Tepuk tangan buat kita semua. Ucapan berbagai ini juga saya sampaikan kepada semua wisudawan wisudawati, keluarga besar yang menemani adik-adik wisudawan yang pada hari ini bisa diwisuda dengan baik. Sebagai orang kesehatan, saya waktu gubernur dari unsur kesehatan, saya senang hadir pada acara ini dan mohon maaf karena berbagai agenda saya terlambat sekali tiba di sini. Hadirin dan wisudawan yang saya banggakan, hari ini adalah hari yang sangat istimewa. Hari yang akan selalu dikenang dalam jejak langkah hidup para wisudawati bersama keluarga besar yang sudah baik. Setelah melalui proses panjang yang menguras tenaga, pikiran, emosi, saudara-saudari hari ini layak mencapai peristiwa yang membanggakan ini. Dari wajah saudara-saudari yang saya lihat dari depan ini, terpancar wajah-wajah yang penuh senyum, bangga, bahagia, bisa mencapai hari yang sangat membahagiakan ini. Ini cerminan juga tekad dan komitmen dari segenap sivitas akademika dan Stikes Paranata Kupang yang bekerja keras membuat adik-adik sekalian bisa sampai pada titik ini. Menjadi tenaga kesehatan bukan sekedar soal profesi. Tenaga kesehatan itu adalah panggilan hidup. Tidak sekedar menuntut kompetensi teknis, tapi menuntut kepekaan, kepedulian, dan ketangguhan batin. Ketika kelak nanti saudara-saudari ada di tengah masyarakat, diharapkan menjadi pribadi yang berempati, yang betul-betul melayani dengan tulus, hadir utuh, dan melayani dengan hati. Ada satu pesan baik dari mantan Gubernur NTT, dua orang kesehatan, Dr. Ben Boy. Pak Ben Boy mengatakan begini, lalu saya kenal dan saya ingatkan di bagi kesempatan. Layanilah setiap orang, pasien ataupun siapa saja yang kita layani itu, sebagaimana kita melayani seperti orang tua kita, bapak ibu kita, kakak adik kita. Dengan kita melayani seperti itu sebagai tenaga kesehatan, apapun latar belakang tenaga kesehatan tersebut, kita sudah membuat siapapun yang kita layani itu sudah mengalami setengah kesembuhan sebelum akan kemudian diberikan obat ini dan seterusnya. Jadi pesan ini untuk melayani sesama kita sebagaimana itu orang tua kita sangat relevan pada kita semua sebagai tenaga kesehatan. Saudara-saudara mengalami berbagai situasi yang kadang tak hanya soal penyakit, tapi juga soal harapan, ketakutan, dan rasa kehilangan. Di sanalah peran saudara-saudari sekalian para wisudawan-wisudawati menjadi lebih dari sekedar penyembuh fisik. Saudara-saudara pendengar yang sabar, perawat yang penuh kasih, dan komunikator yang akan diri bagi pasien dan keluarga. Pengobatan itu ada dua metode, satu Hipokrates, satu Ibnu Sina. Dan kita hari-hari ini diharapkan untuk bisa memadukan sekaligus dua hal, keterampilan teknis
dan juga empati, emosi juga untuk melayani sama kita dengan baik. Pelayanan saudara-saudari diharapkan mampu melampaui batas formal medis, tidak hanya dalam bentuk layanan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif, tapi juga menyentuh sisi kemanusiaan terdalam yang pada akhirnya ikut membentuk ekosistem kesehatan masyarakat yang lebih tangguh dan bermanfaat. Saya meyakini Stikes Maranatha Kupang dalam membekali wisudawan-wisudawati tidak hanya dengan kemampuan teknis yang solid, tapi juga dengan kepakaran efektif, kesiapan hati untuk melayani dengan empati dan kasih. Lembaga ini bukan sekedar tempat belajar, tapi tempat membentuk watak pengabdian, dan sesuai dengan namanya, Maranatha, yang artinya Tuhan akan datang. Saya percaya bahwa saudara-saudari, saudara-saudawati dipanggil untuk menjadi perpanjangan tangan kasih Tuhan dalam setiap tugas dan pelayanan. Wisudawan-wisudawati diharapkan menjadi pribadi yang menghadirkan penghiburan di tengah derita, sukacita, harapan dan kecemasan di tengah dunia ini. Dimanapun saudara-saudari bertugas nanti, bawalah semangat Maranatha itu, bukan hanya sebagai nama alma mater, tapi sebagai roh pengabdian yang hidup dalam tindakan dan keputusan sehari-hari. Izinkan saya mengingatkan, jangan pernah merasa cukup. Harus menjadi pribadi yang ingin lebih dan lebih. Willingness to change. Hal ini adalah pencapaian, tapi bukan titik akhir. Dunia kesehatan terus berkembang, ilmu terus bergerak, teknologi terus berubah, dan kebutuhan masyarakat itu makin kompleks. Tadi saya ada pernah di sini karena salah satu rapat dengan Ibu Menko Digi, Menteri Komunikasi dan Informasi Digital. Salah satu yang penting ke depan yang juga saya tahu akan segera juga terjadi di bidang kesehatan adalah akan ada tempat di mana pelayanan kesehatan berbasis digital akan menjadi bagian dari pelayanan kesehatan di negeri ini juga di NTT. Hari ini salah satu provinsi yang dilakukan pola pengobatan dengan berbasis digital itu terjadi di Nusa Tenggara Timur ini. Tepuk tangan dulu bagi kita. Dan saya percaya di kampus kita di Stikes Maranatha ini, adik-adik sekalian, para wisudawan-wisudawati pasti sudah mulai dibekali. Ada yang kita bisa melayani secara fisik, bertemu langsung, ada juga secara non-fisik, secara digital. Dan ke depan, ruang ini akan juga terbuka dan nanti adik-adik sekalian bisa juga melayani nanti melalui layanan yang bersifat digital. Tingkatkan kompetensi, perkuat integritas agar saudara-saudari tak hanya menjadi tenaga kesehatan yang profesional, tapi juga relevan, adaptif dan berdampak di tengah masyarakat yang semakin menaruh harapan besar pada kualitas layanan kesehatan. Hadirin sekalian, para wisudawan-wisudawati yang saya banggakan. Sebagai provinsi yang terus berjuang meningkatkan bagian kesehatan masyarakat, kita masih sangat membutuhkan kehadiran tenaga kesehatan yang kompeten, profesional, penuh dedikasi, dan punya empati yang tinggi. Berbagai persoalan seperti tingkat stunting yang tinggi, kematian ibu dan anak, serta tenaga kesehatan lainnya tidak akan bisa diselesaikan oleh satu pihak. Butuh keterlibatan lintas sektor dan tenaga kesehatan. Wisudawan-wisudawati yang dilantik hari ini atau di wisuda hari ini adalah garda terdepan dari perjuangan yang tadi saya sampaikan. Saya bersama Wakil Gubernur Provinsi NTT, Bapak Irjen Polisi Purnawirawan Joni Asadonga, telah menetapkan 7 pilar utama pembangunan, dan salah satu pilar strategis kami adalah pilar kesehatan. Pilar ini tentu menjadi pilar penting bagi saya sebagai gubernur yang berasal dari unsur kesehatan sebagai seorang apoteker. Saya ingin pastikan bahwa di zaman Melki Joni menjabat ini, persoalan kesehatan harus kita bisa perbaiki dengan baik, dan adik-adik adalah salah satu yang kami butuhkan untuk kerja besar ke depan. Tepuk tangan buat kita semua. Kami berkomitmen kuat untuk menjadikan Posyandu sebagai pusat komando pelayanan dasar di masyarakat, khususnya dalam upaya penanganan stunting, gizi buruk, peningkatan kesehatan ibu dan anak, juga penanganan lansia dan beberapa program lainnya. Kami juga terus mendorong aktif puskesmas bisa terlibat dalam deteksi dini dan penanganan kasus kesehatan secara cepat dan tepat.
Kami juga berjuang agar layanan kesehatan bisa diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk yang tinggal dalam terpencil, melalui peningkatan kesehatan BPJS dan perluasan layanan primer yang bermutu. Dan tentu saja kami memprioritaskan kesejahteraan tenaga kesehatan, mendukung pelatihan berkelanjutan, dan mengharapkan agar nantinya setelah para wisudawan bisa bekerja, memberikan pelayanan berbasis bukti, berdaya saing dan berorientasi pada hasil. Kepada seluruh wisudawan-wisudawati hari ini, saya mengajak kita semua untuk bergabung dalam barisan pengabdian ini, terlibat aktif dalam penurunan stunting, penanggulangan kematian ibu dan bayi, menjadi promotor kesehatan di tengah masyarakat, dan bukan hanya bekerja di klinik atau rumah sakit, tapi juga turun di masyarakat, menyentuh keluarga, dan membangun kesadaran kolektif akan pentingnya hidup sehat. Bagian terakhir, saya mengajak seluruh kepentingan, baik pemerintah yang ada pada hari ini, seluruh akademisi, sektor swasta, masyarakat sipil, TNI Polri, untuk bersama-sama kita membuat kerja kolaboratif, mendorong percepatan pembangunan wisata di NTT secara lebih berkelanjutan. Kami percaya kehadiran sekolah tinggi kesehatan di antaranya dan termasuk hari ini Stikes Maranatha melalui program pengabdian masyarakat, riset terapan dan inovasi pelayanan dapat memberikan kontribusi nyata dalam menjaga tenaga kesehatan yang kita hadapi bersama. Hadirin yang saya hormati, wisudawan-wisudawati yang saya banggakan, demikian beberapa yang saya sampaikan dalam pertemuan yang bermakna hari ini. Sekali lagi atas nama pemerintah dan masyarakat provinsi NTT, kami mengucapkan selamat dan sukses kepada Ketua dan seluruh sivitas Akademika Stikes Maranatha UPAR atas kontribusinya dalam membentuk tenaga kesehatan dan unggul dan berkarakter. Tadi secara cepat saya bertanya pada dosen tadi dari bawah atas ini, sudah ada juga lulusan dari Stikes Maranatha yang ke luar negeri ya? Terima kasih. Juga pasti kalau luar negeri tapi sudah tentu juga Jakarta. Tentu bagi siapa saja kesempatan keluar negeri ini adalah kesempatan yang menjadi hak. Tadi dalam pertemuan juga dengan Bapak Kapolda, pertemuan juga dengan para tokoh-tokoh agama, kemarin saya juga bertemu dengan pendeta, dengan juga suster, para penggerak aktivis TPPO. Saya katakan demikian, daripada kita hanya sekedar menunggu orang datang dalam bentuk jenazah yang kemudian jadi masalah di NTT ini, lebih baik pemerintah, lembaga agama, TNI, Polri, kita semua ini membuka diri agar anak-anak yang bagus yang bisa disiapkan seperti lulusan hari ini, bagi yang mau keluar negeri itu kita siapkan secara legal. Silakan keluar negeri, kita pemerintah bantu agar semuanya bisa. Yang ini sudah hari ini adalah tenaga kerja terampil yang kalau keluar negeri menjadi pekerja migran terampil. Yang gajinya di luar negeri itu bisa tanya pada alumnus yang ada di Jepang, itu pasti puluhan juta. 1 bulan. Sementara memang di NTT sendiri ini kita tidak cukup banyak ruang yang terbuka untuk bisa kita kerja dengan sistem dan pola dan juga standar gaji yang seperti diberikan oleh di Jawa misalnya, apalagi di luar negeri. Jadi bagi siapa saja, khususnya hari ini saya berada di lulusan Stikes Maranatha, yang ingin bekerja di luar negeri, pemerintah provinsi NTT sekarang akan bersama dengan semua pihak terkait, kita akan siapkan agar tenaga-tenaga terampil ini bisa menembus peluang kerja yang ada di Asia, yang ada di Eropa, Amerika, di mana saja yang memberikan perlindungan yang bagus bagi pekerja-pekerja migran seperti perawat dan bidang dan sebagainya, juga memberikan perlindungan yang bagus dan juga kesejahteraan yang baik. Kami akan membuka diri ke sana. Jadi bagi yang ingin ke sana, kami nanti akan segera juga membuka ruang untuk ini dipersiapkan dengan baik. Sekali lagi bagi para wisudawan, selamat memasuki babak baru dalam pengabdian. Jadilah tenaga kesehatan yang melayani dengan ilmu, bertindak dengan hati, dan hadir membawa harapan. Mari kita terus berkolaborasi, saling menopang dan saling menguatkan dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat demi terwujudnya NTT yang maju, sehat, cerdas, sejahtera dan berkelanjutan. Tadi pagi saya juga baru menyerahkan 1.380 SK CPNS yang saya tanda tangan sendiri basah. Sebenarnya kata staf-staf saya di kantor gubernur bilang, Pak Gubernur bisa memakai tanda tangan elektronik. Tapi saya pikir ini kan adalah
SK yang bagus bagi anak-anak kita. Saya tanda tangan bahasa semuanya 1380 untuk CPNS tadi sudah diserahkan. Dan nanti akan ada kira-kira mungkin 9.000 lebih lagi untuk P3K. Dan memang sektor kesehatan masih yang paling banyak dibutuhkan. Di luar itu, sekali lagi, tentu kabupaten kota juga pasti membutuhkan tenaga kesehatan yang cukup banyak. Bahkan sampai ke tingkat mungkin kebutuhan rumah tangga sekarang. Karena juga sekarang banyak rumah tangga itu yang orang-orang jompo atau orang-orang lansia itu membutuhkan tenaga kesehatan semua. Ibu saya saja itu dilayani oleh 200 tenaga kesehatan. Karena sudah dalam kondisi yang stroke dan perlu bantuan. Belum lagi yang lain. Di Jakarta juga saya kira banyak, di Bali dan sebagainya. Belum lagi di luar negeri yang menjadi nurse atau juga di pergi dan sebagainya. Ruang kerja terbuka. Kalau orang kesehatan itu saya tidak ragu kesempatan kerjanya besar. Saya tidak ragu. Yang saya agak grogi itu justru luar kesehatan. Kalau kesehatan masih besar, guru masih oke, pertanian masih oke, tapi luar itu tidak mudah. Kalau di dokter pertanian masih oke, tapi luar itu kita butuh cari ruang yang lebih strategis. Mari kita terus tingkatkan kualitas kesehatan di NTT dan bersama-sama saya pilih ayo bangun NTT, kita ulangi bersama-sama. Ayo bangun NTT. Ayo bangun NTT. Sekali lagi, ayo bangun NTT. Ayo bangun NTT. Sekali lagi, ayo bangun NTT. Ayo bangun NTT. Terima kasih, semoga Tuhan memberkati kita semua. Salam. Sampai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam bahagia buat kita semua. Salam sehat. Ini di kampus kesehatan sangat lengkap sebenarnya. Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emmanuel Melkiades Takalena, SSI APT di tangan. Terima kasih.